Kalau mau di mana ngomong apa gue udah ngecobrak. Kalau mau di mana ngomong apa gue udah ngecobrak. Udah santai di sini, Bang. Nah iya. Ready. Apalagi kalau Bang Iwan, kita mulai aja nih. oke. Oke, siap. Pertama saya terima kasih Bang Iwan udah meluangkan waktunya buat ngobrol di podcast channelnya Pipa Channel. Pipa Channel. Ya, siap. Nah, hari ini malam ini kita ngobrol dengan Bang Ridwan Arifin atau biasa disapa Bang Iwan. Beliau Ketua Umum LKIL. LKIL apa Bang? Lembaga Kajian Advokasi Informasi Lingkungan Hidup. Selain Ketua Umum LKIL, Bang Iwan juga Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Oke. Terus Deputi BMSGC. Bang, abang kan menduduki 3 jabatan itu. Ya, pangkat mulu tuh ya. Nah, dia 3 jabatan. Ketua Umum LKIL, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, dan Deputi BMSGC. Nah, dari ketiga itu mana yang lebih aktif Bang untuk sekarang ini? Ya yang pasti BMSGC ya, karena itu dapur dan itu ya, buat penghasilan tetap dan itu buat ya apa ya, kerjaan profesional. Nggak boleh ditinggal dan untuk kegiatan lain sebatas hal-hal yang penting harus kita penuhi juga. Yang pasti tanggung jawab semua harus kita dahulukan. Dari 3 itu mana Bang? Yang abang lebih Iya, aktif? pasti Semua? SGC lah, pasti SGC. Yang paling aktif aja. Nah, untuk LKIL gimana? LKIL juga nggak boleh dilepas ya, karena itu bagian dari apa idealisme kita di lingkungan hidup dan di partai juga bagian dari libido politik kita yang harus diseluruhkan. Dan yang pasti ketiga hal tersebut nggak apa dua kegiatan tadi nggak harus tiap hari dari pagi sampai sore enggak. Dan waktu-waktunya bisa kita atur. Ya, tapi nama Bang Iwan ini dibesarkan. Pasti bisa dari awal dari LKIL. Bang, sedikit cerita tentang LKIL. Itu latar belakangnya awal apa sih Bang? Dibentuknya LKIL? LKIL didirikan oleh 4 orang. Dulu ada namanya Ahmad Kartolo, ada Abdul Mustafa, ada Ambarawa. Kita melihat bahwa dengan berdirinya kawasan industri Kota Bekasi, yang katanya kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, pasti punya efek, pasti punya dampak. Dampak yang paling terlihat dan yang dirasakan masyarakat adalah limbah. Waktu itu limbah asap, waktu itu belum ngerti tuh masyarakat tentang limbah cair B3 yang kelihatan masih limbah asap, cerobong asap dan itu nyebar kemana-mana. Itu yang awal-awal sangat terjadi. Kita dari situ melihat bahwa harus ada lembaga yang bukan cuma sekedar mengkritisi dari sisi bedul-bedulnya begitu, tapi ada kajian-kajian dan mengadvokasi masyarakat dan juga menginformasikan kampanye menjadi media dan juga ini coba kita berikan pemahaman juga ke masyarakat bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Dan kita juga sempat ajak teman-teman yang memang hari juga banyak yang sebagai penggiat lingkungan di lembaga lain itu sebelumnya bareng sama kita. Tapi memang saat ini banyak juga masyarakat yang minta advokasi soal lingkungan ke Sangat banyak. Ada beberapa kecamatan dan beberapa desa. Dan waktu itu kita fokus juga di pemberdayaan masyarakat di pesisir, soal mangrove, soal mereka juga udah bosan banjir. Terakhir sebelum kita fokus pada konteks kajian, terakhir advokasi lutung Jawa di Monogembong sama teman-teman di sana. Tapi kebanyakan apa sih Bang persoalan yang diadukan ke masyarakat? Paling persoalan limbah B3 yang dumping sembarangan ke sungai, terus juga kaitan sama buang-buang sampah-sampah sembarangan dari pabrik yang itu mengandung sludge
dan itu terjadi. Contoh misalkan di Desa Tanjungsari, terus juga ada persinggungan antara warga dengan pabrik-pabrik, dan juga sungai-sungai. Kita pernah melakukan penggusuran sungai das di Kabupaten Bekasi, dan memang ditemukan juga banyak terowongan pipa pembuangan limbah B3 di badan sungai. Pernah kita videokan dan pernah kita kirim surat, tapi memang uniknya di Bekasi kadang-kadang hal-hal tersebut bukan sebagai solusi gitu, tapi malah jadi sesuatu yang apa ya, jadi abu-abu. Makanya kita sampai hari ini melakukan gerakan-gerakan kita batasi. Kenapa? Karena gerakan-gerakan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Kita lagi rancang untuk membuat penguatan tim advokasi. Jadi baru sebulan yang lalu kita baru merekrut beberapa advokat profesional. Besok langsung aja lah, ada temuan langsung kita laporin ke pengadilan aja lah. Pusing-pusing di blow up sini, blow up situ, undang wartawan. Kurang efektif gitu. Persoalan yang mungkin menurut Bang Iwang cukup besar yang ditangani LKI, apa tuh Bang? Pernah kita menangani Gunung Garuda, pernah menangani Pertamina EP Tambun, pernah kita menangani NK, termasuk rencana pembukaan pabrik mengolah limbah di Cirebon Timur yang sampai kita bawa advokasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Dan hal-hal ini memang sebagai kebutuhan masyarakat gitu. Dan kadang-kadang ya entah ini, saya terbuka aja ya, bicara LSM ketika pabrik itu kadang-kadang selesai di atas meja gitu, tapi kita enggak seperti itu. Ada edukasi yang kita mau berikan pemahaman kepada pengusaha. Kita tidak pernah anti dengan pengusaha, kita tidak pernah anti dengan investasi. Dan selalu kita katakan kepada mereka bahwa jika Anda taat aturan, memang agak mahal biayanya, ada yang harus penuhi. Tapi itu cuma awalnya. Tapi ketika Anda tidak taat aturan, melanggar regulasi, melanggar undang-undang dan lain-lain, di lingkungan hidup itu ada 127 regulasi tentang aturan lingkungan hidup, banyak sekali. Jika itu dilanggar, maka Anda akan lebih mahal. Dan mahal itu akan terus sampai kapanpun akan lebih mahal. Ya ada yang datang nanyain, nanti diajak ngobrol segala macam, itu kan capek gitu. Tapi kita berikan pemahaman buat mereka, kepada mereka, penuhi undang-undang dulu, ikuti aturan, itu mahal di awal. Ya misalkan bikin UKLPL-nya, bikin AMDAL-nya, dan AMDAL sesuai dengan aturan yang ada. Perizinan semua harus ditempuh. Dan itu memang mahal di awal, bayar retribusi IMB mungkin, bikin IPLC, bikin TPS B3, bikin segala macam, itu mungkin mahal di awal, tapi nyaman untuk usaha depannya. Itu yang selalu kita berikan pemahaman. Artinya terselesaikan ketika mengadvokasi persoalan keluhan warga. Beberapa yang selesai dan kepengenan masyarakat bisa tercapai, beberapa ada juga yang memang kan istilahnya cuma dua, ketika masyarakat tidak setuju dengan kegiatan tersebut, berarti ditunda atau dibatalkan. Bang, persoalan limbah industri itu kan sampai saat ini masih terjadi ya. Terutama kita lihat pencemaran limbah industri di sungai-sungai. Ini sebenarnya menurut Abang sendiri bisa terselesaikan sih Bang? Artinya Kabupaten Bekasi bisa terbebas dari persoalan pencemaran limbah industri. Dulu sejak tahun 2017 kalau nggak salah, ada dinas atau lembaga yang memang khusus menangani lingkungan hidup, masih berbentuk badan waktu itu, dan sekarang sudah dinas lingkungan hidup kalau nggak salah 2017. Dan harusnya dinas lingkungan hidup sebagai penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup itu punya satu formula yang tepat untuk bisa bukan cuma mengelola lingkungan hidup, tapi juga bisa melakukan hukuman-hukuman. Faktanya adalah hari ini di Kabupaten Bekasi sampai hari ini belum punya yang namanya PNS penyidik dan penyidik lingkungan hidup. Terbukti kemarin ketika ada kasus di Hyundai,
Karena pemberi sanksi bukan PPNS, bukan penyidik pegawai negeri sipil, maka itu dianggap cacat hukum. Dan Bekasi sebagai pemilik kawasan industri itu belum punya PNS yang memang bertugas untuk sebagai penyidik dan pendidik terhadap kejahatan-kejahatan lingkungan hidup. Itu kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di kita ada namanya Kabid Gakum, penegak hukum. Lagi-lagi, apakah di situ berfungsi dengan baik? Semua bilang kurang tenaga kerja, bilang kurang personil, kurang apa. Ya ini kan bicara will, ya, bicara ke kemauan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketika kita dihadapkan pada lingkungan industri yang terbesar se Asia Tenggara, katanya ada sekitar hitungan kita ada 11 kawasan berikat di dalamnya, tapi tidak dipersiapkan. Kalau bahasa kasarnya mah bikin perumahan di mana-mana, tapi jalanan nggak dilebarin, efeknya apa? Ya masih macet gitu. Nah, sama halnya ketika pabrik diizinkan untuk buka, kawasan buka, tapi penyidik PPNS itu nggak ada di situ, di Dinas Lingkungan Hidup. Itu sama aja. Jalanan diperbanyak, mobil diperbanyak, motor, tapi polantasnya nggak ada. Kan susah juga kalau menilangnya kan gitu. Masalahnya apa sih, Pak? Penyidik PNS ini Itu masalah will, sebenarnya masalah will. Tinggal ajukan, teman-teman di dinas pun itu sudah banyak loh yang punya sertifikasi. Itu kan cuma sekedar will diajukan ke. Tapi memang dari PNS ini efektif. Karena belum punya sertifikasi sebagai penyidik yang resmi, mereka nggak percaya diri loh. Artinya dan efeknya adalah ketika ada pabrik-pabrik yang nakal, buang dumping limbah B3, itu cuma ada tataran sanksi administratif. Padahal udah jelas di Undang-Undang 32 2009 itu bahwa ketika pabrik dumping buang limbah B3 ke sungai, itu jelas efeknya mereka dipenjara, dipidana, pemilik direktur sampai manajer operasional, dan juga ada denda 15 miliar di situ. Itu sudah sangat jelas. Tapi belum pernah terjadi di Kabupaten Bekasi. Dumping banyak terjadi. NK banyak dumping, di Hyundai banyak dumping. Dan terakhir, kalau abang tahu informasinya, Kabupaten Bekasi malah kalah. Diminta ganti rugi sama salah satu pabrik. Kenapa? Catat hukum. Ya contohnya bilang, ketika polisi menilang orang, dia bukan polantas, dia reskrim, kan salah. Nah, itu kelemahannya. Harusnya di situ Kabupaten Bekasi punya will untuk arah sana. Sebelum bicara soal penegakan hukum, tapi bicara menyediakan SDM yang bisa menegakkan hukum soal lingkungan hidup gitu. Penyidik PPNS yang memang orang yang tepat untuk melakukan tindakan tadi. Kenapa nggak melibatkan aparat kepolisian misalnya? Semua harus berawal dari DLH dulu, Dinas Lingkungan Hidup. Karena mereka punya kewenangan itu, dan Undang-Undang 32 bukan pidana murni. Dia harus melibatkan dari lingkungan hidup dulu. Ketika ada itu melibatkan kepolisian, silakan. Tapi kalau bicara sektor nih di Kabupaten Bekasi, sektor mana yang paling terdampak? Apa sungai atau lingkungan warga sepanjang pengetahuan apa? Kalau asap memang ada regulasinya di peraturan Menteri Lingkungan Hidup, itu 30 meter di atas itu masih boleh. Artinya asap pembakaran itu sebagai insinerator ketika sudah 30 meter ke atas itu masih boleh. Dan memang ada beberapa lah insinerator yang masih berfungsi di Kabupaten Bekasi. Yang paling banyak adalah itu dumping limbah cair B3 yang sampai hari ini masih terjadi. Itu nggak perlu dianalisa lagi, nggak perlu pakai kajian-kajian lagi, itu pakai surat mata, sungainya berubah warna, itu udah ada dumping limbah B3. Banyaklah di Sungai Ciherang, di Sungai Kali Jambe, di Sungai Cipamingkis, di Sungai Cilemah Abang, itu banyak sekali. Dan nah itu tadi, ketika kita melakukan advokasi pada tingkatan non litigasi, selalu diarahkan pada persoalan-persoalan damai musyawarah atau sanksi-sanksi yang sifatnya administratif.
itu sangat-sangat merugikan dan tidak efektif. Nah makanya hal-hal ini harus kita rubah. Kita akan siapkan perangkat-perangkat itu, muatan-muatan SDM, langsung aja laporin lah ke pengadilan, susah amat. Tinggal lu kalau mau nego sama pengadilan sama hakim, gitu aja. Dan kita bergerak, kali bergerak di tahun 2004, banyak dinamika yang terjadi. Dan ya maaf ya, kadang-kadang banyak yang nimbrung itu justru yang melakukan negosiasi gitu. Dan isu-isu yang kita bawa malah jadi jadi tambang emas buat dinas-dinas yang terkait. Yang nambang kita mah nggak tahu apa-apa. Kasihan gitu ya. Ya makanya hari ini kita fokus kajian dulu sampai kita siapkan perangkat-perangkat. Kajian-kajian yang kita lakukan adalah kajian hulu ke hilir. Kita sudah buat satu kajian bahwa memang kita menganggap ada kesalahan sejarah soal Bekasi. Kenapa sih di dataran tinggi itu jadi industri, tapi di tengah pemukiman dan industri hilir itu pemukiman. Tapi di tengah pemukiman dan industri hilir itu pemukiman dan pertanian. Idealnya Harusnya di hilir, di pesisir itu industri, biar bisa langsung ke laut. Dan hulu pertanian, pemukiman tengah. Tapi karena hari ini udah begini jadinya, ya udahlah, kita mau diapain, rombak lagi. Memang ada perbaikan lah, katanya mau ada pengembangan industri. Dan resikonya adalah 10 tahun ke depan, ketika di daerah utara pengembangan industri semakin masif, tengah yang repot, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini lahan abadi, lahan perhutani abadi ini, apa sih namanya, lahan abadi umat ya bahasanya, lahan pertanian, itu harus diperjuangkan betul. Karena kalau tidak, mau lari kemana kita? Utara cenderung pesisir industri, hulu industri, tengah-tengah pemukiman industri. Bingung kita nanti itu. Bekasi kan dikondisikan sebagai tempat sono asap, sini limbah, sini segala macam. Ya kalau kayak gitu pindah aja ke Lembang lah.